Sudah berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Ini mah bukan mualaf lagi. 30 tahun yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Iya, maksudnya saya sih udah lama nonton. Nonton di TV sudah lama? Situ. Wah, udah lama. Tapi kenapa Anda Cukup masih lama. Islam? Ini saya tidak habis pikir nih. Anda sudah lama nonton Edis TV, tetapi di detik yang sama Anda masih Islam. Iya, soalnya kan saya kan nonton dari perdebatan-perdebatan apa, ya saya juga kan bisa menilai sendiri gitu. Oke, Yang penilaian benar Anda gimana? mana? Penilaian Anda Maksudnya gimana? Ya coba saya apa yang saya juga bertanya-tanya gitu kan. Maksudnya ini kalau masalah begini berarti kalau memang Islam nggak benar, ini agama Islam di dunia ini banyak loh. Kalau memang nggak benar. Nah sekarang begini yang selalu Sebentar, terpikirkan. begini. Tenang dulu, saya tanggapi satu-satu. Jangan melebar dulu kemana-mana. Oke. Jadi Anda punya pola pikir, Anda punya logika atau bangunan berpikir bahwa sesuatu yang diyakini oleh banyak orang, sesuatu yang banyak pemeluknya, bagaimana mungkin itu bisa salah gitu ya? Betul? Iya, bagaimana? Benar. Oke, baik. Jadi ini yang saya sebut dengan sebuah cacat logika. Di mana kebenaran itu ditentukan dari banyaknya penganutnya. Padahal kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya penganutnya. Sekarang saya tanya dulu. Ini menurut Tuhan Yesus ya. Di dalam agama kami, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sungguh lebar dan luaslah jalan atau pintu yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang berbondong-bondong memasukinya. Sementara jalan yang menuju kepada hidup, pintu yang menuju kepada hidup, itu sesak dan sempit, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita belajar agama Islam, Muhammad pernah berkata begini, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di mana yang 72 golongan itu sesat dan masuk neraka. Dan hanya satu golongan saja yang mendapatkan surga. Muhammad bilang ada 73 golongan, yang 72 masuk neraka. Hanya satu yang benar. Berarti banyakan yang tidak benar nggak? Ya benar. Iya. Terus Soalnya bagaimana Anda berpikir yang banyak itu yang benar? Lagi pula gini, kalau Anda berpikir bahwa yang banyak itulah yang benar, Pak Jamie, saya kasih tahu, mayoritas agama di muka bumi ini, agama yang paling banyak dipeluk di muka bumi ini, itu adalah kekristenan. Ya benar sih. Berarti menurut logika Anda justru Kristen yang benar. Kenapa Anda mualaf? Bukan masuk yang paling banyak. Tapi kalau mau dihitung juga kan dia urutan kedua. Oke, setelah Kristen, Islam. Paling banyak pemeluknya nomor 2. Terus yang menjadi problem Anda? Ya begini, situ kan juga dulu dari Islam kan? Kapan saya pernah ngomong dari Islam ini loh? Bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu dari Islam. Sejak kapan saya mengaku begitu? Kalau ada pengakuan saya begitu, saya lompat dari Monas. Bukan. Maksudnya begini kan, pernah saya ikutin juga siaran Edi waktu itu kan bilang 13 tahun. Maksudnya itu belajar ya, bukan. Ya, saya 13 Cuma tahun mempelajari. mengkaji atau mendalami agama Islam. Bahkan sampai detik ini, saya masih mengkaji, mendalami agama Islam. Yang saya dapati, Islam itu sudah pasti salah. Karena saya belajar agama Islam. Tapi selama 30, sekarang begini ya, tahun 95. Kalau nggak salah, berarti udah sekitar 30 tahun. Ya. Ya, 95 kan masuk, Ya, berarti 30 tahun, 30 tahun lah. Itu bukan waktu yang pendek. Nah, selama saya
masuk gitu kan, semua orang yang saya ketemu tidak ada yang seperti yang selalu dibahas-bahas di situ masalah Islam begini, Islam memang itu oknum. Kalau dilihat-lihat mah oknum, tapi selama ini kalau istri saya kan orang Lampung juga, kalau saya Manado. Nah, istri Lampung. Nah, kalau saya pulang ke kampung itu nggak ada agama yang diajarkan begitu di sana. Semua Iya, baik. karena disembunyikan, Pak Jenny. Begini, udah berapa lama nonton Edis TV? Oh, udah lama, cukup lama. Oke, ketika Dari saya zaman mengatakan, Facebook loh, dari zaman Facebook saya sering like apa semua ada. oke, baik. Akun saya Facebook sama akun saya ini sama. Oke, yang di Sebenarnya Facebook saya senang juga. semua Edis TV yang di Facebook itu bukan punya saya, itu pengelolanya orang lain. Tahu. Nah, Tahu. begini, Ketahuan mana yang asli, mana yang nggak ada yang asli itu. Semuanya bukan ada punya saya satupun. Saya belum bikin Facebook Edis TV. Besok saya akan buat. Tapi itu pun saya tetap mendukung. Saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh mereka karena mereka menyebarkan konten-konten saya. Saya mendukung Iya, itu. cuma maksudnya Yang tidak saya dukung bukan cuman situ, mereka hanya tapi- mengedit-edit foto saya, dibuat foto AI begitu. Begini. Iya benar. Begini. Ketika Anda nonton saya membahas agama Islam, mengangkat satu isu-isu di dalam agama Islam yang Anda katakan Anda tidak pernah dengar itu selama Anda jadi Islam 30 tahun. Iya benar. Apakah itu adalah sebuah fitnah? Enggak juga sih, itu bukan fitnah karena situ selalu ada dalilnya gitu. Jadi Nah. memang ya itu bukan Nah, fitnah. yang menjadi pertanyaan saya, ketika itu saya ungkapkan, saya sungguh heran kenapa Pak Jemi masih Islam. Sedangkan banyak orang-orang Islam yang setelah mendengar itu, mereka sudah meninggalkan agama Islam. Justru itu saya belum ketemu alasan yang tepat. Alasan yang tepat selama ini, makanya saya rajin nonton karena saya pengen dengar gitu alasan yang lebih tepat gitu. Maksud Anda bagaimana? Bagaimana alasannya supaya Anda meninggalkan agama Islam? Coba. Nah itu ya, soalnya yang saya berpikir begini kan, manusia pertama itu Adam dan Hawa, iya kan? Oke, terus? Nah, enggak, maksudnya yakin nggak itu memang manusia pertama yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Ya, terus? Nah, awalnya diciptakan itu kan belum beragama. Bener nggak? Agama itu Kalau apa dulu? salah Pengertian bilang salah. agama itu apa dulu? Iya, maksudnya penganut kayak ada Islam, ada Kristen, kan belum ada zamannya itu. Gini, makanya ya, Iya, di dalam iya. Al-Quran, gini, Iya. di dalam Al-Quran, kata yang diterjemahkan menjadi agama itu din. Dan din itu sebenarnya asal usulnya bukan bahasa Arab. Din itu artinya jalan. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pengertian yang sesungguhnya, Adam manusia pertama itu mereka sudah diberikan jalan, namanya jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Yaitu yang diajarkan oleh Tuhan kepada Adam, supaya kamu begini dan begitu. Itu jalan namanya, jalan Tuhan, din dari Tuhan. Kalau bahasa Islamnya dinullah, jalan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun nanti saya akan simpulkan bahwa Allah itu adalah sesembahan para penyembah berhala di Arab sana. Begitu. Nah, sekarang lanjutkan dengan pertanyaan yang tadi, maksudnya. Sekarang mau Islam, mau agama apapun itulah ya. Saya nggak mau ngomong secara itu, soalnya takutnya ada yang jemput lagi depan. Nggak apa-apa. Jadi Artinya begini, artinya kita kan berbicara mengenai jalan ini kan, jalan, betul? Ya. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya itu. Betul nggak? Iya. Nah, pertanyaannya begini. Lalu jalan manakah yang harus kita tempuh nih? Islam atau Kristen?
Karena Kristen alamatnya Kristen itu adalah hidup yang kekal. Siapa yang sudah masuk kepada hidup yang kekal? Yaitu Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sementara jalan Islam, dinul Islam itu, dinullah itu, jalan Allah itu menuju kepada kematian. Siapa yang sudah menempuh jalan Islam? Muhammad. Kemana Muhammad pergi? Ke kuburan. Makanya begini. Makanya segala gini, makanya di dalam Islam segala ajaran tentang kebangkitan, segala ajaran tentang hidup yang kekal di dalam agama Islam itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Yang mengajari itu sekarang ada di dalam kubur. Sama seperti ajaran-ajaran terdahulu. Kita tahu ajaran-ajaran terdahulu, dia mengajarkan kebijaksanaan, dia mengajarkan bakti, mengajarkan ini, baik ajarannya. Tetapi apakah dia masuk kepada hidup yang kekal? Tidak. Ada ribuan filsuf, ada ribuan orang-orang bijaksana yang namanya kita kenal. Ada Plato, ada Socrates, Aristoteles. Mereka itu filsuf-filsuf Yunani yang mengajarkan hal-hal yang baik. Banyak ajaran-ajarannya yang baik yang kita petik sekarang banyak. Tetapi kemana mereka? Apakah mereka menuju kepada hidup yang kekal? Tidak. Makanya jujur aja, lama-lama saya nonton jadi ada timbul kebimbangan gitu. Ya kalau begitu jangan ditunda-tunda lah Pak Jemi. Enggak begini. Masalahnya kalau misalnya itu kan sekarang giliran saya juga pelajari, ternyata banyak yang berasal dari Alkitab gitu. Ketika saya membaca Al-Quran dan Alkitab sampai selesai, saya simpulkan bahwa 75% bahan di dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Iya. Jadi orang Islam tidak tahu bahwa apa yang ada di kitabnya itu hanyalah contekan-contekan yang ada dalam Bible. Cuma terbolak-balik. Iya, kebolak-balik dan serampangan dan dibuat secara seringkas dan sesimpel mungkin. Sehingga orang yang baca jadi bingung. Jadi ibaratnya kok zaman Musa kan zaman sebelum Masehi. Tapi kok kenapa? Itulah makanya kan saya pengen itu bukannya mau membantah itu, bukan. Nah, dari kebimbangan saya juga pengen biar bisa ada pencerahan gitu. Karena saya juga sekarang malah apalagi yang kemarin malam saya nonton, iya kan? Kemarin malam malam Minggu apa malam Senin. Itu yang yang ditunjukin di foto itu, yang kiri kanan di tengahnya siapa? Oh, baik, saya tampilkan lagi ya. Mengenai sebentar nih. Ini kemarin kayaknya ada yang sebentar nih ya. Sebentar ya, saya balikan dulu kamera saya ya Bang ya. Oke, ini saya tunjukkan sebenarnya asal usul agama Islam itu dari mana gitu ya. Nih, ini adalah sebuah masjid yang sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang ini namanya Masjid Hagia Sophia. Ada di Turki. Kelihatan ya, ini ada asma Allah dan asma Muhammad. Tapi nama ini ditambahi kemudian ini. Ini bukan termasuk relief yang asli. Ini bukan orisinil ini. Nah, ini bukan orisinil. Nah, di sini kita lihat, di sini ada relief Bunda Maria dengan Yesus. Nah, tetapi ditempelin oleh orang Islam Muhammad dan Allah. Jadi memang pada asal muawalnya, awal mula Islam itu berkembang, mereka itu memang hanya ingin mempoles agama-agama terdahulu, lalu ditempelkan dengan ajaran pagan Quraisy.
Kalau zaman dulu orang Islam itu sholatnya di masjid, di gereja. Zaman dulu. Bahkan saya pernah katakan, Iya, tidak ada satupun masjid yang kuno, masjid kuno yang lama, yang sebelumnya bukan gereja. Nggak ada. Semua masjid-masjid kuno zaman dulu yang ada sebelum Islam, semuanya adalah bekas gereja. Iya, itu udah saya pernah, udah sempat saya cari itu. Iya. Kalau sekarang Muslim mengatakan, najis kami sholat di gereja. Gereja tempat tapir. Dia tidak tahu bahwa para agama Islam, ulama-ulama terdahulu menjadikan masjid itu, menjadikan gereja itu sebagai masjid. Ini sudah jelas fakta, nggak bisa diingkari ini. Anda kan lihat aja nih, kelihatan kan? Ini masjid sangat besar ini di Iya, benar. Turki. Kelihatan di relief-reliefnya ini ada rasul-rasul, ya kan? Tempelan kutipan relief-relief yang biblikal begitu. Tinggal ditempel saja sama mereka. Allah dan Muhammad, jadilah muslim. Jadi mereka ingin melantik Bunda Maria, dilantik jadi muslim. Yesus jadi muslim. Nah, itu Nabi-nabi jadi udah muslim. Semua jadi muslim, termasuk Anda jadi muslim. Itu. Nah, itulah jadi itu yang bikin ragu gitu. Ini tapi kok saya belum pernah kalau di ajaran-ajaran di tempat itu nggak ada yang begitu loh. Iya, karena mereka takut membawakan isu-isu ini, Bang Jemi. Kalau mereka membawakan isu-isu yang seperti ini, takutnya nanti jamaah habis. Kalau jamaah habis gimana nanti yang Juma dan kawan-kawan? Nah, itu juga. Nah, ini juga yang jadi itu ya, saya juga walaupun begini kan, walaupun itu kan yang saya sesali kemarin juga yang waktu sama si Rudi. Ngapain kata saya kok bikin Gini, yang masalah si Rudi tadi barusan anak Batak tuh telepon lagi. Ini informasi ya teman-teman ya, karena Pak Jamie mengingatkan kita gini. Saya itu tidak pernah ada masalah dengan Rudi sebelum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siaran begini, menelponlah Rudi Simamora atau anak Batak. Dia bilang sama saya, Lae, tolonglah dulu ini kasus saya ini, saya mau banding, mau ini, mau itu. Baru saya teringat, loh. Kan udah diurusin sama Rudi sang debater. Kan udah diurusin sama Rudi Yohanes. Terus dia bilang, nggak ada saya diurusin, nggak ada seperak pun sama saya. Iya. Gara-gara video yang sesingkat dan sesimpel itu, akhirnya Rudi Yohanes mulai mencak-mencak. Di sini ngomong katanya Rudi Simamora tidak saya bantu seperak pun. Nah, akhirnya jadi panjang sampai sekarang. Disangka si Rudi saya ingin menjelek-jelekkan namanya. Disangka Rudi Yohanes, padahal saya hanya menerima pesan dari Rudi Simamora. Sama-sama Rudi nama mereka. Iya, sama-sama Rudi. Saya juga ikutin mereka semua. Suka ikutin mereka, suka nonton. Lalu sekarang akhirnya orang jadi pada tahu ternyata benar kata anak Batak bahwa anak Batak atau Rudi Simamora tidak diurus sama Rudi Yohanes. Bukan nggak diurus ya, artinya tidak sungguh-sungguh diurus. Iya. Begitu. Artinya uang yang digalang untuk anak Batak sama Rudi Yohanes hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna. Buktinya apa? Buktinya nggak ada ngaruhnya apa-apa sama anak Batak. Malah sekarang anak Batak, dia sekarang pusing katanya ngurusin membayar subsidiar. Dia tadi ini sama saya, silakan teman-teman hubungin dia sendiri, anak Batak sendiri. Karena saya nggak mau jadi perantara. Kalau kalian mau support anak Batak langsung ke dia.
Saya nggak mau kayak Rudi Yohanes melalui perantaraan saya. Nggak mau. Masa duitnya anak Batak kok harus ngalir ke saya dulu? Ngapain? Langsung saja ke dia. Dia kan ada nomor rekeningnya di situ. Iya. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang orang pun berpandangan negatif. Saya nggak mau seperti itu. Nah kalau Rudi Yohanes dengan perantaraan dia begitu. Akhirnya konon katanya duitnya disalahgunakan oleh dia. Katanya terkumpul dana 78 juta untuk ngurusin anak Batak, untuk ngurusin kasusnya, tetapi ternyata tidak diurusin sama Rudi Yohanes. Kan hanya sesimpel itu. Nggak ada masalah yang begitu ini. Hanya itu masalahnya, simple. Padahal sudah saya bilang, udah kalau begitu Rudi Yohanes, udah kembalikan saja itu duit yang 98 juta yang memang untuk anak Batak itu, udah kasih aja sama dia, beres, udah. Tetapi sama dia langsung, itu saya pakai buat ganti ban. Kan itu cerita dia kan, buat ganti ban katanya. Aturan kan memang harus itu. Harusnya kita itu kan kompak dan bersatu. Tetapi kompak, begini Pak Jamie. Harusnya kita kompak dan bersatu, tetapi apa? Tetapi sekarang itu memang fakta di lapangan ada yang namanya kecemburuan. Padahal Rudi Iskariot seharusnya dia tidak usah cemburu dengan saya. Bukankah dia sudah mendirikan rumah anak terang, mendirikan gereja, mendirikan... Apa yang mau dicemburukan sama saya? Sandal jepit itu yang saya tunjukkan sama dia. Nggak usah diladenin maksud saya tuh. Kalau memang bisa nggak usah lah. Iya, Karena tapi Anda yang membawa isu itu. Kan saya sudah tidak ladeni sebenarnya. Iya. Maksudnya sekedar mengingatkan. Dan ini terakhir, maksudnya kalau memang masih ada waktu. Sebenarnya begini, kalaupun saya mau kembali berat, agak berat lah karena bukan sendiri lagi. Maksudnya? Udah bukan sendiri, anak 3. Semuanya muslim. Yang pertama udah nikah, iya, udah jelas pastilah. Berarti Pak Jamie nikah dengan seorang perempuan muslim? Iya. Makanya mualaf? Iya. Nah, selama jadi mualaf sholat? Enggak pernah. Nah, padahal di dalam agama Islam itu pernah nggak tidak sholat Jumat dalam beberapa waktu? Malah nggak pernah sholat Jumat? Enggak pernah. Nggak pernah sholat Jumat. 30 tahun. 30 tahun sering, tak pernah sholat Jumat. Jadi makanya saya bilang begini, di dalam agama Islam barang siapa yang meninggalkan sholat itu akan disiksa. Iya, sekali Anda meninggalkan sholat 70 tahun Anda di neraka. Karena Muhammad ini pedagang, jadi dia kalau soal angka-angka dia pintar dia, 70 tahun di neraka. Ya kan? Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka dia itu tapir. Jadi saya mau bilang begini Pak Jamie, gini. Jangan memikirkan, maksudnya begini, jangan memikirkan langsung membawa semua anggota keluarga gini. Pertama, langkah kecil itu dimulai dari Anda dulu. Ketika Anda sudah mengambil satu langkah yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, pasti kurang banyaknya, sedikit banyaknya, itu pasti nanti Anda akan mempengaruhi istri dan anak-anak. Satu hal saja coba. Ketika Anda nonton channel saya ini, saya bongkar mengenai tingkah laku Muhammad. Bagaimana salah satu hal yang terkenal kemarin itu, bagaimana Muhammad menyuruh wanita yang sudah punya suami menyusui pria lain yang sudah dewasa. Oh, itu udah lama itu. Lama itu saya coba dengar. itu bawakan kepada anak dan istri. Bagaimana orang seperti ini kita ikuti? Udah pernah saya itu nggak mau. Apa respon mereka? Didengar aja nggak mau. Boro-boro itu. Mereka menutup pintu hatinya kan? Iya. Oke, ketika mereka menutup pintu hatinya itu, mereka memang tidak mau dengar, atau mereka itu tahu bahwa itu ada, atau bagaimana?
yang jadi bingung malah begini loh. Kalau saya apa namanya bahas masalah itu, aduh gimana ya Cri? Oke, saya tahu, Susah saya sih tahu. di- Baik, karena ini Anda di depan publik, mungkin nanti Nah, ya istri benar anak juga. nonton begitu ya. Saya maksudkan Istri begini. saya dengar tuh, istri saya dengar Istri di dalam dengar. tuh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya begini. Begini. Jangan sampai Anda menggunakan kekerasan atau paksaan-paksaan. Loh itu memang nggak bisa lah, nggak Iya. pernah. lah. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Nanti ketika istri Anda ataupun anak-anak terbuka pikirannya, ya, Muhammad ini kita jadikan suri tauladan, panutan kita. Tapi kenapa kok dia begini? Nyuruh orang yang beristri menyusui laki-laki lain. Ini bagaimana ini Nabi kita ini? Iya, Bukankah- itulah yang bikin bingung. Iya. Ada, maksudnya sekarang yang setahu saya dari dulu dia Baik, apanya? suri tauladan. Iya, kok ada yang Mulia, begitu? Sampai akhlaknya saya terpuji gitu kan? sampai saya nggak ada di itu, saya suka saya baca sering itu, saya sering oh terdapat di mana tulis kan, saya cari benar ada Ya. itu ya, makanya Makanya saya begini, juga makanya terlalu- pesan inti daripada Edis TV itu hanya satu. Karena Edis TV ini memang fokusnya itu adalah orang-orang Islam. Maka pesan inti saya itu adalah begini. Ambil Muhammad yang memerintah di hatimu, pensiunkan dia, ganti dengan Yesus. Supaya yang memerintah di hatimu, yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hidupmu bukan lagi Muhammad, tetapi Yesus. tapi begini loh, ini jujur aja, mungkin yang nonton sini mungkin nggak percaya juga, saya ini asal bodoh, istri saya Lampung. Kalau saya percaya, Anda tidak mungkinlah bohong di hadapan 13.000 orang begini. Masaan, pasti Anda tetangga-tetangga juga percaya. Iya. Nah, tapi selama ini mungkin orang juga 99% pasti percaya, karena walaupun udah itu nggak mungkin lah kita, maksudnya ya mungkin situ tahu lah. Iya, saya Kalau ngerti kok Pak sampai Jamie. nggak mungkin. Intinya pesan saya Pak Jamie supaya yang memerintah di dalam keluarga, yang menjadi raja di dalam keluarga jangan lagi Muhammad. Karena ketika Muhammad Anda biarkan terus memerintah di dalam keluarga Anda, satu keluarga nanti Anda akan pergi ke Arab. Di sana nanti kalian akan menciumi sebongkah batu. Nah, tuh nonton kan? Nonton denger suara headset. Oke, iya. Orang Lampung. Halo Bu. Iya. Iya, orang Lampung kan juga. Lampung, Ulun. Nah, Maksudnya mulai Lampung kah atau bagaimana? Mulai Lampung atau bukan? matiin dulu ini apa? Ambil itu biar nggak pakai headset, biar kamu dengar. Mulai itu maksudnya seorang wanita, gadis Lampung begitu. Atau karena di Lampung ini banyak suku. Begitu. Segala macam suku ada. Ketinggalan apa di sana lebih ada? Udah. Oh ini. Saya kok suruh nonton itu. Mana sih? Halo. Iya, Nah, udah. mulai Lampung kah, Bu? Mulai Lampung atau bukan? Dekat sini kok. Bukan, dia Lampung juga tapi kan Jawa. Oh, Jawa, ya. Karena 60% komposisi penduduk suku di Provinsi Lampung itu orang pendatang dari Pulau Jawa. Kalau Lampung Transmigran. Kalianda. Oh, Kalianda, ya. Nah. Kalianda itu di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Bang masnya Iya. mana? Ah, nanti datang ke rumah saya kita. Jangan tanya rumah kalau di. Iya. Jangan tanya rumah. Nggak boleh. Kalianda. Itu banyak pantai di sana, pantai bagus-bagus. Ya.
Iya. Sering kalau lebaran pulang. Iya. Kalau malam Cuman tahun baru biasanya orang-orang pada ke Kalianda main ke Pasir Putih sana. iya atau lebaran Iya. sering. Jadi saya juga ini ada istri saya 30 tahun menikah. Belum pernah sholat Id. Belum pernah sholat Belum Aid. pernah. Iya. Jadi saya kalau 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 saya yang menyampaikan begini, kalau saya yang menyampaikan nanti Pak Jamie, nanti ya, akhirnya malah terjadi sebuah debat yang gak karu-karuan. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah sang suami tercinta, itu pasti lebih didengar. Makanya tugas saya menyampaikan kepada Anda, tugas Anda menyampaikan kepada keluarga, begitu. sebenarnya yang itu yang saya ceritakan tadi, itu nggak perlu kayak yang si Rudy itu nggak perlu. Karena ini akibatnya merembet kemana-mana. Maksudnya nggak perlu diladenin orang yang seperti itu. Saya udah ikut-ikutin dia juga. Nggak Ya, perlu. dia sudah. Soalnya, Saya berbicara tentang dia itu hanya ya ya, udah. 1 jam itu paling 1 menit saja begitu. Nggak gini, masalahnya begini. Jujur aja, walaupun mungkin ada yang nonton, ada yang apa namanya semua di sini. Awal-awalnya juga, Mas baru punya anak dua sampai anak yang ketiga. Itu istri saya masih ikut ke gereja. Oh ya? Nah, cuman yang begini-begini ini nih yang bikin jadi ada kesalahpahaman di waktu itu sampai sekarang pun nggak pernah. Jadi awal-awal jadi itu selama itu saya juga ikut kecewa kok di gereja kok bisa begitu juga ya. Kita juga dulu cuman karena masih ada saudara kan yang saudara saya kan sebagian besar kan Masih ya Kristen. memang ada beberapa yang Manado ya? yang Islam juga Manado iya. kan? Oh, kalau Manado Iya. kental banget itu Kristennya. Cuman perselisihan-perselisihan itu di gereja, di kayak media apa semua itu yang bikin Iya, betul, betul. Cuman itu terjadi juga. Jangan salah, di dalam Islam pun konflik-konflik seperti itu ada juga. Ya, seperti Juma pecah kongsi dengan JCC Zulfikar. Ya, ada juga. Seperti itu ada juga. Bahkan sekarang itu konflik yang terbaru itu antara si Calvin alias Kores itu dengan Bunda Mila. Mereka maki-makian itu. Wah, dia. itu Tapi yang begini, maksud saya begini. Yang jelas perdebatan saya dengan Rudy Iskariot itu bukan seputar iman awalnya, nah, bukan ya, tetapi seputar masalah apa yang dilakukan oleh Rudy Yohanes ketika dia ingin menggalang donasi untuk mengurus kasus hukumnya anak Batak yang dipenjara. Kan ada itu. Ini banyak yang nggak tahu ini ya. Ini ada 13.000 orang, saya kasih tahu. Dulu Ya. ada seorang apologet juga, seperti saya ini, namanya itu Rudy Simamora. Dia pakai akun itu anak Batak. Ketika Iya, dia saya lagi debat, nonton juga itu. ya, dia iya lagi benar. debat begini, dia lagi debat sama Yusuf PI. Nah, waktu dia debat, dia nyebutin alamat rumahnya. Nah, lalu datanglah massa menggerebek rumahnya, lalu datanglah polisi membawa laras panjang, mulai dari detik itu sampai sekarang dia belum keluar dari penjara. Nah, Dia belum lalu bebas. Rudy Yohanes bilang, oke, maka biarlah saya mengurus kasusnya. Maka digalanglah dana untuk anak Batak itu melalui Rudy Yohanes. Tetapi kasusnya tidak diurus. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi dia langsung, hai. Masa saya sampaikan begitu saja, dia langsung marah. Harusnya nggak usah marah, ya kan? Sampaikan saja, gitu. Tetapi setelah usut punya usut, telisik punya telisik, ternyata katanya bukan buat ngurus anak Batak, untuk ganti ban mobil. Belum sudah ganti ban mobil coba. Belum untuk habis lah. Tapi kita bahas yang lain saja lah. Tapi intinya yang saya mau sampaikan kepada Pak Jamie, itu ya Pak Jamie ya. Saya menyampaikan kepada Anda, apa yang Anda tonton, sampaikan itu kepada keluarga. Karena apa? Anda yang menyampaikan itu akan lebih lebih berefek ketimbang saya yang menyampaikan. Seperti itu. Bila perlu nobar loh, nobar bareng keluarga, nobar Edis TV.
udah kita tinggal anak 3 tapi tinggal 1 di rumah. Yang di rumah satu masih udah tinggal nikah. 1. Iya. Pernah pernah nonton bareng nggak? Nonton bareng Edis TV? Baru kali ini. Oh, kalau nonton iya. Coba nonton disiarin di TV pakai LCD itu. Nah, tonton Edis TV. Biasanya yang di Facebook itu malah udah rapi. Kalau ini kan banyak obrolan-obrolan nggak jelas kan. Yang di Facebook itu udah rapi, udah dipotongin rapi-rapi. Reels di Facebook itu yang tentang Edis TV itu udah disusun rapi oleh para konten kreator yang sangat kreatif itu. Tonton aja mereka itu. Saya malah sarankan tonton mereka. Begitu. Gitu ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Jemi. Ya, Semoga terima kasih. semoga Anda segera mendapatkan kebenaran dan kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, Terima kasih Pak Jemi. Saya turunkan ya. Ya. Oke. Ya, itulah teman-teman ya, seperti itu. Banyak yang mualaf itu memang akhirnya meninggalkan agama Islam ketika mereka nonton Edis TV seperti itu. Nah,